Saya Tifal Solesa kembali bersama Anda, Saudara. Selebritas Rizky Bilar kini diperbolehkan pulang usai permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan polisi. Meski sang istri telah mencabut laporan polisi, penyidik memutuskan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terus berlanjut. Sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Beliau berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun Masya Allah Alhamdulillah memaafkan, dan Insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, kedepannya bisa lebih baik lagi. Selebritas Rizky Bilar akhirnya pulang. Sejak diperiksa sebagai saksi kasus kekerasan dalam rumah tangga, pada Rabu pekan ini dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Rizky Bilar ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah sang istri mencabut laporan polisi, akhirnya Bilar diperbolehkan pulang. Bahwa hari ini Rizky Bilar ditangguhkan penahanannya, dan kemudian kita juga sudah mengikuti mediasi untuk restoratif justice. Ya, kita sudah mengikuti tadi, sudah dipertemukan Bilar juga dengan istrinya Lestiani dan juga seluruh peserta gelar, dan ditanyakan apakah ingin melanjutkan perkara ini atau tidak. Jawaban mereka adalah mereka ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, mereka ingin menyelesaikan cukup sampai di sini. Mereka sudah saling bermaafan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi, dan berjanji tidak akan menuntut ataupun menggugat dan hal-hal yang lain di kemudian hari. Meski permohonan penangguhan penahanan dikabulkan dan laporan dicabut, proses hukum terus berlanjut dan Rizky Bilar diharuskan melakukan wajib lapor. Penangguhan penahanan dari istri tersangka dalam hari ini korban, dan juga permohonan penangguhan penahanan dari penasihat hukum tersangka kami kabulkan. Ada kewajiban berdasarkan pasal 31 ayat 1 KUHP yang harus dilakukan oleh tersangka yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya, yaitu wajib lapor. Jadi tersangka RB nanti setelah ditangguhkan tetap harus melakukan kewajibannya untuk wajib lapor, dan proses penyidikannya masih berlangsung. Di samping proses restoratif justice juga masih berlangsung. Sejak kasus KDRT yang menimpa pedangdut Lesti Kejora mencuat ke publik, perlindungan dan pendampingan para korban kekerasan dalam rumah tangga juga jadi sorotan. Dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, ada berbagai macam bentuk KDRT yang perlu diwaspadai, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dan pelaku KDRT ini biasanya memiliki relasi hubungan darah, perkawinan, dan kekerabatan dengan korban. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2004 sampai 2021 terjadi 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga. 70%-nya didominasi kasus kekerasan pada istri. Komisioner Komnas Perempuan Raini Huta Barat menilai hambatan muncul karena banyak masyarakat yang menganggap KDRT sebagai hal yang tabu. Korban merasa malu jika kasusnya terungkap, dan demi menjaga nama baik keluarga serta adanya ancaman dari pelaku agar tidak melapor. Penyelesaian kekeluargaan justru memberikan impunitas pada pelaku dan merugikan hak korban atas restitusi dan pemulihan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seharusnya dapat digunakan sebagai senjata untuk melindungi korban. Tim Liputan Kompas TV. Suami pedangdut Lesti Kejora, Rizky Bilar, tetap harus menjalani wajib lapor meski permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan oleh penyidik. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto yang saat ini berada di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Elgin, wajib lapor yang harus dilakukan Rizky Bilar ini akan dimulai kapan?
Ya, Tifal, dari informasi yang kami dapat terkait dengan wajib lapor yang harus dilakukan oleh Rizky Bilar, ini memang dikatakan terhitung sejak Senin besok. Direncanakan wajib lapor pertama akan dilaksanakan hari Senin besok. Hal ini diungkapkan kemarin malam setelah konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari, di mana kemarin sempat dikatakan dari pihak kuasa hukum Rizky Bilar meminta permohonan penangguhan penahanan melalui pengacaranya tentunya, dan ini dikabulkan. Namun permohonan ini masih harus, untuk penangguhan penahanan masih harus memenuhi beberapa syarat, yaitu syarat material dan juga formil. Tifal dan juga saudara, maka dari itu dikabulkan, dan memang terkait dengan wajib lapor sekali lagi dia akan dimulai pada hari Senin besok. Sebelumnya dilakukan upaya restoratif justice, dijelaskan juga oleh Kombes Ade Ari, di mana kemarin Lesti Kejora juga didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, dan ini dikatakan untuk memastikan bahwa korban dan juga pelaku ini mengadakan atau mengambil jalan restoratif justice ini tanpa adanya tekanan sama sekali. Dan dikatakan kemarin juga Lesti Kejora dipastikan melakukan restoratif justice ini tanpa adanya tekanan sama sekali. Dan betul, beberapa waktu lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rizky Bilar, sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lesti Kejora langsung melakukan pencabutan laporan terhadap kasus KDRT yang terjadi antara kedua suami istri ini. Dan dikatakan oleh Lesti Bilar bahwa alasan pencabutan laporan ini dikatakan karena alasan sudah memaafkan dari Rizky Bilar, baik dari pihak Lesti Kejora maupun pihak keluarga, serta alasan anak yang dipertimbangkan. Tifa. Oke, sempat Anda singgung tadi di awal, pada akhirnya dua belah pihak mengambil jalur damai dan polisi selanjutnya menggelar proses keadilan restoratif atau restoratif justice begitu. Sebetulnya apa yang mendasari akhirnya polisi mengambil jalur ini, restoratif justice ini, Elkin? Ya, dikatakan kemarin saat konferensi pers Kombes Ade Ari dan juga bersama Kepala Dinas dari PPAP DKI Jakarta bahwa restoratif justice ini diambil dikarenakan ingin mengembalikan keharmonisan di dalam rumah tangga. Untuk lebih jelasnya terkait dengan restoratif justice ini tujuannya apa? Berikut cuplikan singkat dari keterangan Kombes Ade Ari, Kapolres Metro Jakarta Selatan. Sesuai asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, asas dan tujuannya adalah pengembalian keharmonisan keluarga. Tapi undang-undang ini juga punya tujuan untuk mencegah agar perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak terjadi lagi. Dan undang-undang ini juga punya tujuan untuk menindak para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya kedua belah pihak diayomi dan dilakukan tindakan proporsional. Ya, Tifal dan juga saudara, sekali lagi memang kemarin diingatkan baik dari pihak kepolisian, dari Kombes Ade Ari maupun dari pihak Kadin, Kepala Dinas PPAP DKI Jakarta, Ibu Tuti Kusmawati, dikatakan bahwa betul restoratif justice ini juga akan mencegah terjadinya KDRT di kemudian hari, dan kembali diingatkan bahwa beberapa waktu lalu Rizky Bilar ini sudah dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan ini ancaman hukumannya sampai 5 tahun penjara dan juga denda 15 juta rupiah, Tifal dan juga saudara. Maka dari itu diingatkan kepada masyarakat kemarin saat konferensi pers bahwa tindak KDRT ini tidak dibenarkan, dan juga tentunya baik dari kalangan artis maupun kalangan masyarakat. Tifal. Lalu adakah syarat khusus agar restoratif justice ini untuk kasus KDRT bisa dilakukan? Ya, terkait dengan syarat khusus restoratif justice ini bisa dilakukan ialah dijelaskan kemarin dari kedua belah pihak setuju untuk melakukan langkah restoratif justice, dan kemarin juga disebutkan dalam konferensi pers, Tifal juga saudara, bahwa dari kedua belah pihak sudah melakukan penulisan hitam di atas putih, yaitu perjanjian di mana dijelaskan beberapa waktu lalu oleh Lesti Kejora bahwa dari Rizky Bilar sudah kapok dan tidak akan melakukan atau mungkin melakukan hal KDRT lagi di kemudian hari, dan juga dari pihak keluarga sudah memaafkan. Rizky Bilar juga sudah minta maaf kepada ayah dari Lesti Kejora, dan juga berjanji akan merawat anak mereka, membesarkan anak mereka, dan tentunya kedua belah pihak setuju untuk akhirnya mengambil langkah restoratif justice. Tifa.
Dari Mapolres Metro Jakarta Selatan, jurnalis Kompas TV Elgin Fridanto melaporkan. Terima kasih.